Kata-katanya selangit, tersenyum penuh misteri, matanya membikin ngeri. Semua gadis-gadis remaja kayak lelaki, katanya selalu begitu. Dia bilang aku cantik, dia bilang aku menarik, dia bilang bodiku asik, hingga dada ini deg-degan. Mulut lelaki katanya selalu begitu, apalagi dia yang masih suka dengan gadis remaja. Engkau lupakan anak cucumu hanya demi kenikmatan. Harga dirimu bahkan terbuang, yang ada hanya rayuan. Oh, mengaku bujangan kepada setiap wanita, ternyata cucunya segudang. Mengaku bujangan kepada setiap wanita, ternyata cucunya segudang. Dia lah, foto dong. Boleh ya selfie dulu? Boleh. Makasih ya. Kalau mau, Mbak Bella gantian ya. Sini. Makasih. Sama-sama. Ya. Suara kamu kenapa? Kok kamu gagu kenapa? Satu sudah bisa aku singkirkan. Tinggal satu lagi. Ya udah, kamu minum dulu. Kamu minum dulu. Iya, minum. Iya, minum. Mila, penonton sudah nggak sabar lihat penampilan kamu. Gak bisa tuh. Aku kan yang datang duluan dari tadi. Ya, mendingan Sherly duluan deh. Nggak bisa, harus Mila duluan. Lagian kamu Sherly, baju kamu juga bukan baju manggung. Dan tadi juga ada sesuai permintaan yang memberikan saya uang 1 juta di dalam amplop. Siapa? Kamu nggak perlu tahu. Yang penting kamu yang tampil duluan. Karena semua penonton dan para tamu undangan pengen kamu tampil duluan. Ngerti nggak? Iya, Mas. Sherly, aku minta maaf ya, aku duluan. Sana. Sabar dong jadi orang.
lagu itu, tapi semuanya yang tertib, yang sopan ya. Gak usah nyawer, itu untuk kalian aja, oke? Oke, musik! Kamu Mila. Kok gak bisa ya? Jarot. Wih. Udah, jangan kaget. Udah, jangan kaget. Tolong sampaikan ini buat Mila. Tip aja. Udah. 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 Mati kamu, Mila. Tenang, sabar. Mila bukan seperti wanita biasa yang mudah untuk diguna-guna. Ya udah deh, Mbah aja yang ngerjain dia. Kalau perlu, bunuh dia yang lagi nyanyi di atas panggung sekarang tuh, Mbah. Aku nggak bakal ngapa-ngapain si Mila atau ngebunuh si Mila. Tapi lihat aja apa yang terjadi dengan Mila sekarang. Harus patuh ya sama kakak kamu. Kakak kamu tuh sayang banget sama kamu. Selain itu kakak kamu tuh orang yang baik, perhatian dan punya rasa tanggung jawab. Jarang loh bisa punya kakak seperti itu. Iya kak. Satu lagi, Kak Ani bilang sama Kak Mila ya, harus sabar ya. Ada apa kak? Kita pulang aja yuk. Ya udah, kalau gitu Mila mau istirahat dulu ya. Sekarang gantian yang lainnya.
kamu tidak boleh menghalangi penonton untuk memberikan saweran. Mas, tapi kan Mas udah dapat bayaran gede. Kenapa sih harus minta saweran juga? Nggak usah banyak ngomong. Kamu ikutin aturan saya. Iya. Oke. Kalau gitu Mila nyanyi satu lagu lagi. Saya ingin si Mila Kembang Pantura itu dibenci penonton, ditimpuki penonton, Mbah. Handphonenya dimatiin, status palsu meeting, gak bisa dihubungin, bikin tuh jadi boring. Panggilannya papa mama, padahal belum nikah. 3 kali panen padi, masih begini-gini aja. Mama minta pulsa, papa minta sayang. Kalau memang suka, kapan pengantinan? Mama minta pulsa, papa minta sayang. Kalau sudah cinta, kapan dong nikahan? Mama minta pulsa, papa minta sayang. Kalau memang suka, kapan pengantinan? Handphonenya dimatiin, status palsu meeting, gak bisa dihubungin, bikin tuh jadi boring. Panggilannya papa mama, padahal belum nikah. 3 kali panen padi, masih begini-gini aja. Mama minta pulsa, papa minta sayang. Kalau sudah cinta, kapan dong nikahan? Mama minta pulsa, papa minta sayang. Kalau memang suka, kapan pengantinan? Mama minta pulsa, papa minta sayang. Kalau sudah cinta, kapan? Ya Allah, berikanlah perlindungan darimu ya Allah. Kenapa para penonton jadi kasar kayak gini? Ini ada apa? Kenapa semua penonton gak peduli? Kenapa mereka tarik tangan aku dengan paksa kayak gini? Ya Allah. Ternyata dia dasar orang sirik. Ada apa, Mbak? Apa yang terjadi, Mbak? Sepertinya ada seseorang yang mau menggagalkan niat kita.
Tenang semuanya. Kita harus waspada. Ada serangan santet yang mengarah kepada Mila. Ada apa sama mereka tadi? Kenapa tadi mereka berubah kasar? Tapi sekarang mereka kayak bingung gitu. Kok ini ada apa sih? Kok kayak gini? Suara kamu? Alhamdulillah. Mereka sekarang bebas dari pengaruh jahat yang bisa membuat mereka kesurupan dan kebingungan. Tetapi aku yakin Shirley dan Mbah Dukunnya itu pasti akan terus mengganggu. Aku akan usir mereka. Penonton mau goyang lagi? Mau! Yaudah kalau gitu Mila nyanyiin satu lagu lagi untuk kalian semua. Pokoknya Mas harus kerja, buruan! Tapi Ti, aku lagi sakit. Aku nggak enak badan. Gak usah banyak alasan, kerja, ngojek sana! Tapi aku lagi sakit, Ti. Dan di luar pun hujan. Aku nggak kuat. Udah hujan, dasar malas, cengeng! Ayo buruan, buruan kerja! Aku mau Buruan! Ti. Aku nggak kuat. Gak usah banyak alasan, ayo buruan, buruan! Ah. Ya Allah, Santo! Kalian mau ngapain? Biarin aja, biarin dia gak jadi orang pemalas. Kamu tega ya, Ti? Santo itu kan suami kamu, gak pantas dia kamu berkas seperti itu. Mbak Titi tuh bener-bener gak punya perasaan. Mas Santo tuh lagi sakit, tau gak? Kasar banget sih jadi istri. Kalian berdua gak usah kecampur ya. Ini masalah aku sama Tanto, ngerti? Mas Tanto, bangun nih Mas. Ambil motor kamu. Jangan sampai Adet sama ibu kamu nyalain aku. Karena kamu gak bisa memenuhi kebutuhan kamu. Bangun! Mbak Titi! Kasihan Bang Tanto, Mbak Titi! Mas Santo! Hati-hati, Nak! Astagfirullahaladzim! Astagfirullahaladzim! Ya Allah! Mas, bangun, Mas! Mas, bangun, Mas! Pak, tolong, Pak! Rafa, tolong, Pak! Tanto anakku! Mas Tanto! Ini semua
gara-gara kamu. Kamu gak pantas menangis anakku. Kamu istri durhaka. Lebih baik kamu pergi. Apa-apaan ini? Apa-apaan? Coba kamu lihat tas Tanto. Udah puas kan kamu sekarang? Mbak Titi keterlaluan. Rumah ini haram buat istri yang telah durhaka sama suaminya. Lebih baik kamu pergi. Pergi. Apa-apaan ini? Pergi. Pergi. Keluar! Santri! Keluar! Keluar kamu! Pergi kamu! Pergi! Apa-apaan sih kalian ini? Apa-apaan? Masih bisa kamu tanya apa-apaan? Mas Tanto itu meninggal gara-gara kamu. Masih bisa kamu tanya apa-apaan? Ini ada apa? Pergi sekarang juga. Pergi dan jangan kembali lagi ke sini. Bu, saya ini masih istri sama Santo. Saya berhak tinggal di sini. Lagi pula, saya nggak punya tempat tinggal, Bu. Saya nggak peduli kamu tinggal di mana. Istri bejat seperti kamu pantasnya memang jadi gelandangan. Atau tinggal di comberan sekalipun, saya nggak peduli. Pergi kan? Pergi! Pergi sana! Bu, kira ada apaan ini ya Allah? Jangan mentak-mentak begitu. Sabar apa, Bu? Saya sudah muak lihat muka dia. Mengapa? Bu, begini Bu ya, maaf nih bukannya ikut campur Bu. Mendingan diomongin di dalam aja Bu. Di dalam kan ada almarhum. Kudunya mah ngaji biar jalannya bener-bener lempeng, bukannya teriak-teriak begini. Ayo, masuk Bu. Omongin di dalam aja, Neneng. Ayo, Bu. Ayo. Ini ngapa jadi kerumunan di sini? Ya ilah, lo ngaji di dalam. Masya Allah. Lu kenapa sih? Allah, kalau ngomongin gua ada aja. Lihat aja, aku akan balas kalian. Beras ketan ini kamu taburkan ke orang yang akan kamu habisi. Jika orang itu sudah menjadi tumbal, kamu akan mendapatkan kekayaan. Tapi jangan kamu lakukan dulu. Kamu harus ada ritual yang kamu kerjakan. Beras ketan itu kamu cuci dengan tali pocong perawan yang baru meninggal. Itu sebabnya kamu harus menggali kubur untuk mendapatkan tali pocong dan kamu rendam untuk mencuci beras ketan itu. Bagaimana? Kamu sanggup? Iya, saya sanggup. Aku harus cari kuburan baru. Nah, ini dia. Pasti ini kuburan yang baru. Mumpung gak ada orang, aku gali sekarang aja deh. Siapa kamu? Siapa kamu? Kenapa kamu ganggu kuburanku? Jadi dia pemilik kuburan ini. Pergi kamu! Aku gak takut sama kamu! Pergi! Aku gak takut. Aku gak takut. Aku harus gali kuburan ini. Aku gak takut. Pergi! 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 Aku gak bertakut. Aku gak takut. Aku gak takut. Jangan ganggu kuburanku. Jangan ganggu kuburanku. Berhenti!
ambil tali pocong itu. Aku harus pergi dari sini sekarang. Kan malam ini aman ya, Cul. Amin. Biasanya itu pada ngusak aja deh. Ini tuh coba sebentar sebelah sana tuh. Aduh, ada yang pesugihan lah, apalah, maling lah. Iya bener. Cepet banget nih. Ini. Astagfirullahaladzim. Aduh. Walah adalah. Udah pergi, Cul. Hah? Kemana tuh? Tuh, mending kita kabarin itu pulang tuh. Jangan pergi. Pocong. Itu. Ini orang nggak takut sama pocong sini. Bener kita bilang nggak takut. Mau? Boleh telah, Cul. Mau? Waduh, Itu. niruin. Dia ikutin ngeliatin kita tuh. Kita turun dah. Ih, mending kita kabur tuh. Mau? Mau? Pocong kagak takut juga tuh. Bablas gak ada remnya kali ya. Ini udah bilang kan, kamu udah ngomong ini pocongnya kagak nakutin. Udah tuh. Mending kita let's go. Kita corona lagi yuk. Patroli lagi. Ayo buruan. Let's go. Mau? Pada jalan, Cul. Pocongnya balik maning. Iya tuh. Sayang, ayo kita pulang ke rumah orang tuaku. Enggak, Mas. Aku nggak mau. Aku masih mau nemenin ibu dulu di sini. Ibu tuh kayaknya masih shock banget, Mas. Ya udah kalau gitu aku duluan ya. Nanti aku balik lagi buat jemput kamu. Iya, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, taksinya udah nunggu. Sebentar lagi kalian akan mati. Rasain. Ibu mertua dan kakak ipar yang nyebelin. Agak cepet ya, Bang. Soalnya kita lagi buru-buru. Iya, baik Bu. Bang, ada masalah, Bang? Kenapa, Bang? Remnya belum Bu. Bu, Bu. Pak, hati-hati, Pak. Hati-hati, Bang. Bu, tenang, Bu. Tenang ya, Bu.
Mbak, ada kecelakaan. Mobil jalan dari sana, taunya jatuh di sini Mbak. Ayo Bapak, kita tolongin. Ayo. Astagfirullahaladzim. Ayo. Gimana nih ya? Aduh. Pak, tolong telepon ambulan, segera bawa ke rumah sakit ya. Iya Bu. Ya udah ayo Bapak, kita panggilin. Aku harus memastikan adik iparku ini mati di depanku. Dok, gimana kondisi Tantri? Alhamdulillah, pasien selamat. Walaupun kemungkinan dia pastinya akan cacat karena luka dan benturannya yang begitu serius serta luka di lehernya yang mengakibatkan dia tidak bisa bicara. Entah harus berapa lama, kami akan melakukan penelitian lebih lanjut. Tantri selamat. Sekarang pasien sudah kami pindahkan ke ruang perawatan. Sial, Tantri masih hidup aja tuh orang. Tantri, kenapa kamu masih hidup? Kenapa kamu nggak mati aja kayak ibumu itu? Jadi kamu yang bikin taksi itu rem dablong dan bikin ibu meninggal. Tantri, percuma kamu selamat dari kecelakaan itu. Karena sekarang kamu akan mati juga. Tantri! Sayang, alhamdulillah ya Allah. Oh, kamu nggak kenapa-napa sayang. Mbak Titi, terima kasih udah buru-buru bawa Tantri ke rumah sakit. Tapi kok bisa Mbak Titi ada di tempat itu dan selamatin Tantri? Tadi aku nggak sengaja lewat jalan itu. Dan aku kaget waktu lihat ada kecelakaan. Saya kagum sama Mbak Titi. Padahal udah diusir dan disakitin, tapi nggak sakit hati. Malah nolongin Tantri. Terima kasih ya, Mbak. Sama-sama. Tantri, kamu cepat sembuh ya. Kamu harus cepat sembuh. Udah sayang, udah. Ada aku di sini. Nggak boleh Mas Anwar. Tidak. Mas Anwar, Mbak Titi yang udah bunuh ibu, Mas. Dan sekarang dia mau membunuhku. Tolong, Mas. Tolong suruh dia pergi, Mas. Suruh dia pergi. Bapak. Yuk, awas, gulung dari sini dulu, sini. Nah, udah lu diem situ. Nah, udah.
ada orang. Awas, sebelah kanan. Dah, awas tuh. Tuh. Taruh di sampingnya aja, taruh di sampingnya. Sini, taruh. Taruh. Dah. Ayo, 3 turun. Ini satu lagi. Nah. Begini sih. Tangan kanan di atas. Ayo. Hati-hati kanan. Udah. Balik. Kiki. Udah, lu jangan nangis terus. Lu yang sabar ya. Udah langsung berdoa aja. Ayo sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afi wa'anha wa'afim nuzulaha wasid alaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Yuk, kita pamit deh. Ya. Lu yang sabar ya. Assalamualaikum. Kamu nggak pulang? Enggak, Mbak. Aku harus ke rumah sakit. Kasihan tante, nggak ada yang nemenin. Anwar beda banget sama Mas Tanto, suamiku dulu. Anwar perhatian banget sama istrinya. Kalau Mas Tanto, boro-boro. Aduh, bahagianya kalau punya suami kayak Mas Anwar. Lebih baik Mbak Titi pulang ke rumah ibu. Kasihan gak ada yang ngurusin sekarang. Iya, ya udah kalau gitu nanti aku nyusul ya. Saya duluan ya. Iya. Akhirnya rumah ini bisa aku kuasai. Ternyata gampang sekali. Semua ini berkat beras ketan hitam ini. Emas! Luar biasa. Padahal aku baru dapat 1 gram. Tapi hasilnya udah sebanyak ini. Kalau gitu aku harus cari tumbal lagi. Biar aku cepet kaya. Kalau gitu aku harus menuntaskan rencana aku untuk menghabiskan Tantri. Tantri! Tantri! Saya kagum sama Mbak Titi. Padahal udah diusir dan disakitin, tapi nggak sakit hati. Malah nolongin Tantri. Terima kasih ya, Mbak. Enggak, aku nggak akan menghabiskan Tantri sekarang. Karena aku punya rencana yang lebih menyakitkan daripada kematian. Nanti balik lagi ya, Bu. Alhamdulillah. Panca, kamu pasti ingat bapak kamu ya? Iya, Kak. Kamu gak usah sedih ya sayang. Kita berdoa sama Allah, sama-sama berdoa. Semoga Allah memberikan obat buat bapak kamu ya. Terima kasih ya, Kak. Kak Nadine bantu Kak Farul dulu ya. Iya, Kak. Aduh. Cuma kamu yang mampu sembuhkan hati yang terluka. Aku yang terluka karena kamu. Ku
apa sih? Apa sih ngambil? Sakitnya aku. Panca kok yakin ya kalau Kak Nadine itu cinta sejatinya Bang Farul yang bisa menyelamatkan Bang Farul, tapi gimana membuktikannya ya? Oh iya, aku tahu. Tahu apa? Enggak apa-apa, cuma teriak aja kok. Itu buat dagangan. Biarin aja ke kamu mesti ganti, gak akan aku gaji. Kamu yang duluan. Bang, tomat berapa semua? Nadine, hari ini aku bahagia banget karena kita sama sekali tidak bertengkar. Malah hari ini kau malah membuat aku tertawa. Tapi apa yang bakal kamu ingin saat aku sudah tiada nanti? Untuk seseorang, apakah Fahrul menulis sesuatu buat pacarnya? Ternyata dia punya pacar. Kenapa aku nggak pernah diceritain ya sama dia? Balikin nggak? Apa sih? Aku cuma mau lihat aja. Balikin nggak? Balikin! Dengar ya, jangan mentang-mentang aku kerja sama kamu, kau bisa seenaknya sama aku. Aku gak seenaknya. Lagian juga kamu naruh buku sembarangan. Ya udah, aku mau lihat aja. Alah, udahlah. Bang, capek tuh nggak? Kamu berdebat. Emosian. Iya kakak, kakak nggak usah marah-marah. Kakak yang sabar ya. Gimana? Kak Nadine gak kesel sama dia. Dia tuh nyebelin. Kakak Nadine kan gak ambil bukunya. Cuma mau lihat aja. Jangan isi buku itu tentang curahan hati dia ya. Ini saatnya aku membuat Kak Nadine nangis. Kalau Kak Nadine cinta sejatinya Bang Farul, berarti air matanya akan menyelamatkan Bang Farul. Kak Nadine, kadang kalau kita baru bisa menyadari akan arti seseorang itu justru saat orang itu jauh. Dimana kalau nanti Bang Farul jauh banget dari Kak Nadine. Apakah kakak menyesal? Apakah kakak nggak sedih? Ayo Kak Nadine, nangis dong. Ini demi air mata cinta sejati yang dibutuhkan Bang Farul, Kak. Gak mungkin lah mau sedih. Ngapain juga harus sedih? Ya, gagal tutup mata. Yes, gue habis belanja banyak. Selain itu, gue habis beli HP baru. Ini tuh keluaran terbaru dan canggih. Katanya sih bagus banget buat selfie. Coba Aduh, jangan pakai mata dong, lihat-lihat. Makanya di jalan jangan selfie-selfie. Jaga ya mulut kalian ya. Jaga ya, jangan sambil ngomong. Ambil nggak sekarang? Barang-barang gue ambil nggak? Nggak mau. Buruan ambil. Kamu susah banget sih. Bentar. Mau kemana? Urusan kita belum selesai. Urusan apa lagi? Itu barang urusan kamu. Kok nyalain kita? Pak, tunggu. Ngapain kamu ikut naik? Kalian semua nggak berhak yang ngarang gue. Emang lo pikir ini angkot naik moyang kalian apa? Syukurin, makanya jadi orang tuh jangan songong. Berani ngelawan kita-kita. Begitu kan akibatnya, ya nggak? Berisik. Pak, saya turun sini, Pak. Lihat aja nanti siapa yang bakal ketawa. Pemirsa, baru saja terjadi kecelakaan antara sebuah angkot dengan truk
pengangkut bahan bakar. Diperkirakan semua penumpang angkot berjumlah kurang lebih 10 orang meninggal dunia di tempat. Saat ini supir truk sudah diamankan polisi untuk dimintai keterangannya lebih lanjut. Loh, itu kan angkot yang udah aku sebarin beras ketan hitam itu. Rasain ibu-ibu rese yang udah ngetahuin aku tadi. Hujan emas! Hujan emas! Hujan emas! Mas! Uang! Uang! Ini dia beras ketan hitamnya. Kalian lapar kan? Ini beras ketan hitam, bukan beras ketan hitam biasa. Dan ini boleh untuk kalian semua. Bagus. Bagus, bagus. Ingat, aku bukan musuh kalian. Aku adalah teman kalian. Jadi kalian harus memenuhi semua keinginanku. Aman kayaknya Cun. Iya Tok, sepi, kagak ada orang ya. Balik lagi. Tok, ada angkot lagi mogok Tok. Mendingan kita samperin aja, Tok terjadi apa-apa. That's right my brother. Come on let's go. Yaudah, ayo urang. Mau? Balik lah. Kosong Cun. Iya. Kok kagak ada orangnya ya? Oh penumpangnya juga kosong. Dadah. Bang. Bang, balik lah. Astagfirullahaladzim. Bikin takut. Ini bapak mobilnya kenapa nih? Beneran nih, ban ini bocor. Ada abang-abang. Jadi kita dibantu nih. Oh, siap Mak. Kalau masalah bantu-membantu Mak, kita Mak let's go ya. Oke. Kita bantuin dah. Yaudah, kalau kita bantuin apa? Kalau gitu, tolong ambilin barang-barangnya di dalam ya. Oh, siap Pak. Oh, peralatan ya? Iya. Oh, iya. Mana Bang? Mana Pak? Ada. Jangan-jangan tuh. Jangan-jangan ini mobil saya terjun. Mobil yang kemarin kecelakaan makan puluhan korban Jun. Jangan aku dikeluarin kemarin kita keluar aja yuk. Tuh aja dong. Ada setan Don. Jun. Siapa yang pegang Jun?
jatuh segala. Wow, Balagala Jun. Apa tuh hilang Jun? Iya tuh, bener tuh. Berarti itu aset setan tuh. Balagala Jun, saya tadi balik maning Jun. Kabur. Oh, siapa sih yang malam gini bertamu? Kayak nggak ada waktu besok aja sih. Kalian mau ngapain? Kok malam-malam gini ke rumah aku? Mbak, tolong izinkan kami tinggal di sini untuk sementara. Soalnya kalau aku bawa Tantri ke rumah, aku khawatir nggak ada yang jagain Tantri. Oh, tentu aja boleh dong. Kan aku udah nganggap Tantri ini sebagai adikku sendiri. Mas Anwar, kenapa aku malah dibawa ke tempat iblis ini? Dia itu bahaya, Mas. Dia itu iblis. Ayo kita pergi dari sini, Mas. Kita pergi dari sini. Banyak panca kayaknya parah banget nih. Muntah-muntah mulu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kita ke dokter ya, Pak. Bapak nggak mau dibawa ke dokter, nak. Amca mau Bapak sembuh.